Kisah legendaris BTS Brock Rookie Jungkook menampilkan kepribadian yang unik dan luar biasa. Sebagai pemula, BTS tidak punya banyak uang tunai, jadi mereka puas dengan apa yang mereka miliki dan belajar bagaimana mengambil jalan pintas terkadang secara harfiah. Para anggota sudah kaya seperti raja sekarang, tapi mereka masih menyukai barang-barang gratis, dan mereka belum sepenuhnya kehilangan pola pikir pemula yang bangkrut. Jin, misalnya, adalah tentang kesibukan sampingan. Dia pernah bercanda menawarkan untuk menempatkan patung dari MC Blood, Sweat and Tears untuk dilelang. Patung itu ada di ruang penyimpanan perusahaan Direktur Lampens, tapi dia bilang dia akan memberikannya padaku. Aku menjual, lepaskan penawaran, kata Jin. Pada makan malam Festa tahun ini, BTS mengenang masa lalu dan menceritakan kisah lucu tentang satu sama lain. Jungkook yang sekarang tinggal di apartemen mewah, entah bagaimana berubah dari tidak punya satu bantal pun di tahun 2019 menjadi mengumpulkan kasur pada tahun 2022. Menurut anggotanya, Jungkook selalu eksentrik dalam hal tempat tinggalnya. Kembali, ketika mereka semua hidup bersama, Jungkook menggergaji kasurnya agar sesuai dengan tempat tidurnya. Jimin mengklarifikasi bahwa gergaji yang dimaksud sebenarnya adalah gunting yang hanya membuat mereka tertawa lebih keras. Itu legendaris ketika kasurnya tidak muat dan dia memotongnya untuk membuatnya cocok, kata Jin. J-Hope menggambarkan insiden itu sebagai kejutan budaya, tapi Jungkook punya penjelasan yang sangat masuk akal atas tindakannya. Bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras. Menurutnya, kasur baru akan terlalu banyak pekerjaan. Dia lebih suka melakukan sedikit DIY untuk menghemat waktu dan tenaga. Dia masuk dalam 5 besar pria teraneh yang kukenal, kata Suga penuh kasih, dan RM membuat poin yang bagus. Kurasa kamu harus seperti itu untuk menjadi BTS. Di sisi lain, Jungkook tidak menyukai suara alaminya. Jungkook telah berulang kali dipuji karena vokalnya yang sempurna dan itu bahkan membuatnya dinobatkan sebagai vokalis terbaik. Tapi dia masih punya rasa tidak aman tentang suaranya sendiri. Mengikuti album antologi BTS Proof, majalah Weverse telah merilis pernyataan individu untuk setiap anggota. Dalam wawancara dengan Magnet Jungkook, dia berbicara tentang keraguannya untuk merilis musik solo, kemampuan bahasa Inggrisnya, The Grammy, dan banyak lagi. Pewawancara Myung Sop Kang memulai wawancara dengan membahas kontribusi Jungkook pada Proof. Dia bertanya, apakah kamu harus melakukan sesuatu yang istimewa saat merekam lagu? Aku kebanyakan hanya mendengarkan sebuah lagu dan kemudian menyanyikannya. Tidak ada cara pasti untuk mendefinisikan apa yang aku lakukan. Tapi sederhananya, aku akan mengatakan bahwa aku menyanyikan For You dengan cara yang sangat sedih, Run BTS dengan cara yang terdengar seperti dulu, dan Yet to Come dengan perasaan yang mirip dengan Life Goes On. Aku terus berpikir aku ingin mencoba merekam lagi. Aku pikir aku bisa melakukannya dengan baik. Hanya saja hal-hal sedikit sibuk ketika kami merekam, kata Jungkook. Jungkook menjelaskan bahwa dia mengadaptasi suaranya tergantung pada lagunya. Tak satu pun dari itu adalah suara alami biasanya. Jadi Myung Sop Kang menunjukkan bahwa Jungkook sering berbicara tentang pendekatan menyanyinya, bahkan dalam siaran langsung dengan ARMY. Kamu menghabiskan banyak waktu di V-Live berbicara tentang pendekatanmu untuk menyanyi. Apakah pemikiranmu tentang vokal tercermin dalam caramu merekam milikmu, kata Myung Sop Kang. Jungkook mengungkapkan bahwa dia benar-benar membuat penemuan setelah merekam lagu-lagu baru. Dia percaya bahwa perasaan lebih dari teknik vokalmu. Jungkook mengatakan, ternyata aku menemukan sesuatu yang baru setelah aku selesai merekamnya. Saat kamu merekam, perasaan lebih penting daripada teknik vokalmu. Aku mempertimbangkan apa yang membuat suaraku terdengar bagus saat didengarkan secara langsung versus saat direkam. Jadi versi live dan versi studio juga sedikit berbeda, kata Jungkook. Myung Sop Kang memperhatikan bahwa suara Jungkook tampak sedikit lebih padat daripada ketika dia menyanyikan lirik bahasa Inggris untuk rilisan terbaru Dynamite, Butter, dan Permission to Dance. Kamu membuat Yet to Come terdengar bersemangat sejak awal, misalnya kenapa perubahan? Magnet lain sangat berusaha untuk menemukan suaranya, bukannya memperindah, ia mencoba untuk lebih tulus dalam menyanyi. Aku dulu membuat rekaman versi studio sebagai fokusku, tetapi akhir-akhir ini aku mencoba membuat suaraku terdengar lebih baik tanpa terlalu memperindahnya, bahkan hanya dengan menggunakan suara bicaraku, jadi aku mencerminkan itu dalam suaraku. Aku pikir aku mencoba untuk memperindah dan menyampaikan lebih banyak ketulusan, kata Jungkook. Sampul Jungkook dari Chilli Windy Night in 1991 milik Park Hyo-shin dan Had Everything milik Golden yang diposting ke Instagram disebutkan karena menggambarkan gaya yang berbeda dari yang biasa kita dengar darinya. Myung Sop Kang berkomentar bahwa itu terasa seperti sesuatu yang sama sekali baru. Myung Sop Kang mengatakan, vokalmu terdengar seperti suara kamu saat berbicara, jadi kupikir mungkin kamu menjadi lebih tertarik dengan gaya suara itu.
Jungkook mengulangi bahwa dia mencoba untuk keluar dari perhiasan saat bernyanyi, tetapi sebaliknya berfokus pada suara alaminya. Jadi tidak peduli gaya apa yang dia nyanyikan, orang akan mengenali dia sebagai penyanyi yang baik. Jungkook mengatakan, "Aku merasa aku ingin nyanyianku, suaraku terdengar lebih baik. Dalam hal teknik vokal, aku selalu memperindah suaraku. Jadi kupikir akan lebih baik kalau aku bisa bernyanyi dengan baik meskipun dengan suara yang lebih natural. Aku ingin orang-orang menganggap suaraku bagus bahkan ketika aku bernyanyi dengan cara yang meniru gaya bicara biasa. Jadi akhir-akhir ini, aku lebih banyak berlatih menyanyi dengan suara bicaraku. Maksudku, aku berlatih menggunakan suaraku apa adanya," kata Jungkook. Dia kemudian ditanya, "Apakah kamu suka bernyanyi dengan suara alamimu?" Jungkook sekarang mengejutkan menjawab bahwa dia tidak benar-benar melakukannya, tapi dia telah menjadi mati oleh suara aslinya yang lebih dipoles dari waktu ke waktu. Jungkook mengatakan, "Sejujurnya ada banyak waktu ketika aku tidak menyukainya. Bahkan kupikir aku terdengar sedikit berlebihan atau mencoba membuat suaraku terdengar sangat halus dalam pertunjukan lamaku ketika aku mendengarnya. Tapi setelah mencoba untuk hanya bernyanyi dengan suara alamiku untuk beberapa waktu, aku mulai merasa seperti dimatikan olehnya. Aku tahu aku juga bisa membuat suara yang lebih indah, tapi aku hanya mencoba bernyanyi seperti itu," kata Jungkook. Myung Sok Kang mencatat jangkauan Jungkook, termasuk suara alami, bekerja sama dengan Suga untuk Seven Fates Chaco O Stay Alive. Dia berkata, "Kamu menyanyikan Stay Alive lebih dekat dengan suara alamimu dengan beberapa bagian yang tidak dapat disangkal terdengar seperti Suga. Dan kamu juga menantang dirimu sendiri di beberapa bagian untuk bernyanyi dengan nada yang lebih tinggi." Jungkook mengatakan, "Young Gi-hyung tidak memintaku melakukan seperti itu atau apa. Kami sangat senang merekamnya keluar dengan baik, tapi jujur itu sulit," kata Jungkook. Jungkook mengungkapkan kesulitan yang dihadapi saat merekam Stay Alive. Dia merasa tidak sempurna. "Merekam itu sangat sulit. Itu sulit karena tidak sempurna, dan karena aku masih tidak bisa melakukannya meski sudah mencobanya berkali-kali. Aku kurang lebih menyalahkan diriku sendiri. Lagu itu adalah pilihan yang bagus dan rekamannya berjalan dengan baik, tapi semuanya tidak berjalan mulus," kata Jungkook. Magne itu mengungkapkan perfeksionisme dalam hal musik selama wawancara. Dia bahkan membayangkan bagaimana rasanya menyanyi suatu hari nanti tanpa khawatir. Seberapa bebas dan menyenangkannya rasanya naik ke atas panggung dan bisa menyanyikan lagu yang sempurna, benar-benar bebas khawatir seperti dalam imajinasiku, kata Jungkook. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.